Latar belakang. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional dan pendidikan di sekolah dasar yaitu untuk mewujudkan suasana belajar dan proses kegiatan pembelajaran dengan tujuan agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Dalam kenyataannya, yang terjadi di SDN Parakan 2 adalah masih banyak peserta didik yang belum mengerti akan pentingnya belajar. Terdapat pula peserta didik yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya, sehingga berpengaruh terhadap prestasi belajar dan pemahaman peserta didik. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya minat belajar peserta didik, apalagi sekarang ini wabah pandemi COVID-19 secara nyata telah memberikan dampak yang signifikan terhadap semua sektor, tidak terkecuali terhadap sektor pendidikan. Semula COVID-19 ini hanya sebagai krisis kesehatan umum, namun nyatanya saat ini menjadi sebuah krisis pendidikan yang membuat para pendidik harus memikirkan langkah atau gagasan untuk lebih maju, untuk tetap selalu berada pada satu tujuan, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan uraian tersebut, saya berinovasi dengan membuat video pembelajaran animasi yang diunggah ke YouTube. Penjaringan ide. Kondisi yang diharapkan adalah pembelajaran yang kondusif dan efektif di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Namun kondisi saat ini kegiatan pembelajaran tidak begitu kondusif dan efektif, sehingga kurangnya minat belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran online, terutama pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Berdasarkan hasil observasi dan konsultasi dengan Kepala SDN Parakan 2 dapat diidentifikasi beberapa isu terkait pendidikan dan pelayanan siswa. Masalah atau isu tersebut memiliki dampak pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Adapun masalah isu tersebut sebagai berikut. Yang pertama, kurang optimalnya penyusunan perangkat pembelajaran. Kedua, kurangnya minat peserta didik kelas 5 dalam pembelajaran online mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang ketiga, kurang optimalnya penyajian data peserta didik. Penetapan masalah prioritas. Penetapan isu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dalam hal ini, penulis memilih untuk menggunakan analisis USG pada penggunaan matriks USG untuk menentukan suatu masalah yang prioritas. Terdapat 3 faktor yang dipertimbangkan. Ketiga faktor tersebut adalah urgency, seriousness, dan growth. A. Urgency. Berkaitan dengan mendesaknya waktu yang diperlukan untuk menyesuaikan masalah tersebut. Semakin mendesak suatu masalah untuk diselesaikan, maka semakin tinggi urgensi masalah tersebut. B. Seriousness. Berkaitan dengan dampak dari adanya masalah tersebut terhadap organisasi. Dampak terutama yang menimbulkan kerugian bagi organisasi, semakin tinggi dampak. C. Growth.
Berkaitan dengan pertumbuhan masalah, semakin cepat berkembang masalah tersebut, maka semakin tinggi tingkat pertumbuhannya. Suatu masalah yang cepat berkembang tentunya semakin prioritas untuk diatasi permasalahan tersebut. Berdasarkan tabel di atas dapat ditetapkan prioritas isu yang dijadikan fokus penyelesaian masalah, yaitu kurangnya minat peserta didik kelas 5 dalam pembelajaran online, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Masalah atau isu menjadi prioritas karena masalah ini sangat mendesak dan fatal. Apabila tidak segera diatasi akan semakin besar dan memberikan dampak yang parah. Siswa dikhawatirkan tidak mendapatkan pengalaman dan mengalami hambatan dalam merealisasikan pengetahuan yang didapat semasa pandemi COVID-19. Manfaat inovasi bagi penyusun lebih bertanggung jawab dan berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai dasar ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai guru ahli pertama agama Islam. Bagi instansi, membantu instansi dalam rangka mewujudkan visi dan tujuan serta nilai-nilai organisasi serta membawa perubahan positif bagi lingkungan organisasi. Bagi siswa, siswa akan merasa tertarik dan meningkatkan minat belajar selama masih dalam keadaan pandemi COVID-19 dengan pembelajaran jarak jauh. Dampak inovasi. Berdasarkan hasil analisis dapat ditetapkan prioritas isu yang dijadikan fokus penyelesaian masalah, yaitu kurangnya minat peserta didik kelas 5 dalam pembelajaran online, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Masalah atau isu ini menjadi prioritas karena masalah ini sangat mendesak dan fatal. Apabila tidak segera diatasi akan semakin besar dan memberikan dampak yang parah. Siswa dikhawatirkan tidak mendapatkan pengalaman dan mengalami hambatan dalam merealisasikan pengetahuan yang didapat semasa pandemi COVID-19. Terbukti dalam beberapa pekan terakhir, kegiatan belajar pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti secara daring kurang efektif dan kondusif sehingga mengalami penurunan persentase kehadiran peserta didik dengan rata-rata kurang dari 75%. Penyebabnya dikarenakan pembelajaran daring hanya berupa pesan singkat di WhatsApp sehingga siswa dan siswi SDN Parakan 2 kurang begitu minat dalam pembelajaran daring. Dari hasil analisis tersebut, saya membuat inovasi pembelajaran daring dengan membuat video pembelajaran animasi yang diunggah ke channel YouTube. Hasilnya ternyata peserta didik kelas 5 yang sebelumnya belum pernah melaksanakan pembelajaran online melalui video pembelajaran di YouTube. Mereka dengan antusias mengikuti pembelajaran daring dan menonton video pembelajaran berupa animasi.
Dampak tersebut secara tidak langsung memberikan manfaat positif bagi fokus kegiatan, di mana setiap tugas yang diberikan dapat terselesaikan tepat waktu, serta pemberian pelayanan yang lebih baik kepada siswa berdasarkan data hasil evaluasi yang dilaksanakan. Pada kegiatan kelima, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan aktualisasi yang dilakukan dengan bimbingan mentor dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam menjadi lebih meningkat dengan adanya video pembelajaran yang diunggah ke YouTube.